kepikiran nggak gimana sih caranya dokter itu bisa kayak meramal masa depan? Terutama masa depan pasien serangan jantung. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah riset medis yang menarik banget dari Indonesia buat cari tahu jawabannya. Kita mulai dari skala masalahnya dulu ya. Setiap tahun, penyakit jantung koroner itu merenggut 7,2 juta nyawa di seluruh dunia. Angka ini tuh bukan cuma statistik loh, ini krisis global. Jadi penting banget buat kita ngerti cara menanganinya. Nah, karena masalahnya sebesar ini, dokter-dokter di seluruh dunia jelas butuh alat yang bisa diandalkan buat menilai resiko pasien. Tapi, disinilah letak masalahnya, ada dilema medis yang cukup spesifik. Ternyata serangan jantung itu nggak semuanya sama loh. Dan penelitian yang akan kita bahas ini, fokusnya ke satu jenis serangan jantung yang, sulit banget didiagnosis. Nah, ini dia biang keladinya, IMANS. Gampangnya gini deh, ini tuh jenis serangan jantung di mana penyumbatan di pembuluh darahnya itu nggak total, cuma sebagian atau sementara. Justru ini yang bikin dokter di UGD pusing, susah banget buat menilai seberapa bahaya kondisinya secara cepat. Oke, coba bayangin deh, Anda seorang dokter di UGD, terus ada pasien datang dengan kondisi kayak gini. Pertanyaan terbesar di kepala Anda pasti? Nah, pertanyaan ini penting banget. Karena jawaban yang cepat dan akurat itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati pasien. Untungnya para ahli medis itu pinter-pinter. Buat menjawab tantangan tadi, mereka menciptakan alat yang disebut skor risiko GRACE. Anggap aja ini kayak perakiraan cuaca buat jantung. Alat ini pakai data kondisi pasien sekarang buat memprediksi badai jantung yang mungkin datang di masa depan. Terus apa sih yang bikin skor ini begitu canggih? Kuncinya ada di 8 faktor yang digabungkan. Ini bukan cuma ngukur tanda-tanda vital biasa loh, kayak detak jantung dan tekanan darah, tapi juga data yang lebih dalam, misalnya fungsi ginjal yang dilihat dari kreatinin, atau seberapa parah gagah jantungnya lewat kelas Philip. Nah, semua data ini diolah jadi satu angka prediksi yang powerful. Oke, teorinya kan kedengarannya bagus banget ya, tapi gimana kalau di dunia nyata? Beneran berfungsi nggak? Nah, untuk itu kita terbang ke Samarinda, Indonesia. Di sana ada seorang peneliti, Muhammad Aldi Lazuardi Ilmianto, yang menguji langsung skor ini. Dan yang keren, dia nggak pakai data main-main atau teoretis. Dia benar-benar menganalisis rekam medis asli dari 106 pasien di sebuah rumah sakit di Samarinda. Tujuannya? Buat melihat apa sih yang sebenarnya diungkapkan oleh skor GRACE ini pada pasien-pasien nyata. Oke, jadi siapa sih 106 pasien ini? Kita kenalan sedikit sama profil mereka ya. Ternyata mayoritas dari mereka adalah laki-laki, jumlahnya sampai 70%. Lalu kalau dari segi umur gimana? Nah, kelompok terbesar itu ada di rentang usia 50-an. Jadi, kita udah mulai kebayang ya profil tipikal pasien dalam penelitian ini. Oke, kita udah tahu metodenya, kita udah kenalan sama pasiennya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih temuan dari data 106 pasien ini? Siap-siap ya. Karena hasilnya cukup mengejutkan. Pertanyaan kunci pertama yang mau dijawab penelitian ini adalah seberapa besar sih resiko kematian pasien saat mereka masih dirawat di rumah sakit? Dan hasilnya benar-benar bikin was-was. Coba bayangin, hampir 3/4 dari pasien ini, atau tepatnya 72%, itu masuk kategori risiko tinggi untuk meninggal dunia saat mereka masih di rumah sakit. Tapi ternyata bahayanya nggak berhenti cuma sampai di situ. Penelitian ini juga ngelihat lebih jauh apa yang terjadi setelah mereka diizinkan pulang. Dan angkanya justru lebih parah lagi. 9 dari 10 pasien, itu 91% loh, punya risiko tinggi meninggal dalam waktu 6 bulan ke depan. Ini kayak bom waktu yang terus berjalan. Angka-angka ini kan datangnya dari satu rumah sakit di Samarinda aja ya. Terus, kenapa ini jadi penting buat kita semua? Nah, mari kita coba lihat gambaran besarnya. Justru disinilah kekuatan data lokal. Data dari satu rumah sakit ini bisa jadi sinyal peringatan yang keras. Skor yang tinggi banget ini bisa jadi nunjukin kalau banyak pasien itu telat datang berobat. Dan ini jadi bukti nyata kalau kita butuh lebih banyak fasilitas dan dokter spesialis di tingkat komunitas, bukan cuma di kota besar. Penelitinya sendiri juga punya dugaan kuat loh kenapa angkanya bisa setinggi itu. Menurutnya faktor-faktor seperti susahnya akses ke rumah sakit dan kurangnya tenaga ahli kemungkinan besar jadi penyebab utamanya. Jadi apa sih pesan utamanya dari semua ini? Sederhana,
Riset yang kelihatannya kecil, bahkan cuma skripsi mahasiswa, ternyata punya kekuatan buat mengungkap masalah yang sangat besar. Riset ini mengubah data lokal menjadi pengetahuan yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kira-kira data apa ya yang tersembunyi di komunitas Anda, dan gimana kalau data itu bisa kita pakai untuk mendorong perubahan yang lebih baik, sama seperti penelitian di Samarinda ini?